Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya makanan yang kita makan itu bisa sampai ke setiap sel di tubuh kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar sistem logistik paling keren di alam semesta, jalan tol super yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Coba dibayangin, kamu baru aja makan makanan kesukaan kamu. Gimana ceritanya makanan itu bisa jadi energi buat mikir, jadi tenaga buat otot, atau bahkan jadi bahan baku buat hormon? Jawabannya ada di sistem logistik yang super canggih dan rumit, yang kerja nonstop di dalam tubuh kamu. Yap, bener banget. Aliran darah kita itu bukan cuma sekedar cairan merah. Anggap aja ini kayak jaringan jalan tol raksasa dengan jutaan kendaraan warawiri nganterin paket-paket penting setiap detiknya. Jadi kita bakal pakai analogi jalan tol ini buat ngebantu kita ngertiin semuanya. Oke, kita langsung masuk ke masalah pertama yang harus dipecahin sama tubuh kita. Jadi gini, nggak semua penumpang di jalan tol ini bisa jalan-jalan dengan cara yang sama. Ada beberapa penumpang yang bisa dibilang agak rewel. Gini nih masalahnya, kita harus ingat satu fakta penting, jalan tol kita itu dasarnya adalah sungai. Darah kita, lebih tepatnya plasma darah, itu sekitar 90% isinya air. Nah, ini nih yang jadi masalah besar buat beberapa jenis nutrisi. Dan kita semua kan tahu ya dari pelajaran IPA zaman sekolah, minyak sama air itu musuh bebuyutan, nggak bakal bisa nyampur. Kalau kamu coba tuang lemak langsung ke darah yang basisnya air, wah hasilnya bakal kacau balau. Lemaknya bakal gumpal-gumpal dan bisa-bisa bikin macet total semua jalur. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya tubuh kita yang super pintar ini bisa mastiin kargo berminyak yang penting banget ini bisa sampai tujuan tanpa bikin bencana di jalan tol darah kita? Ternyata jawabannya itu keren dan elegan banget. Tubuh kita nggak maksa minyak sama air buat baikan. Malah sebaliknya, tubuh kita nyiptain sebuah armada kendaraan pengiriman khusus yang didesain sempurna buat ngatasin masalah ini. Namanya aja sebenarnya udah ngejelasin semuanya. Lipo itu artinya lemak, dan protein itu cangkangnya. Jadi lipoprotein ini intinya kayak sebuah kontainer yang bagian luarnya dibuat dari protein yang suka air, sementara di dalamnya dia aman bawa muatan lemak yang anti air. Pinter banget kan? Oke, biar kita semua nyambung, kita samain dulu persepsinya. Jalan tolnya itu adalah aliran darah kita. Kargo berharga yang perlu diantar itu kolesterol dan lemak. Nah, truk kontainer yang bawa kargo ini namanya lipoprotein, yang mungkin kamu lebih kenal sebagai LDL dan HDL, yang sering dibilang kolesterol jahat dan baik, padahal ceritanya nggak sesimpel itu. Jadi, jalan tol darah kita ini punya macam-macam kendaraan. Ada lipoprotein, si truk kontainer buat lemak. Terus ada sel darah merah, yang bisa kita bayangin kayak truk tangki gas khusus buat ngantar oksigen. Terus ada plasma darah itu sendiri, yang fungsinya kayak arus sungai atau trotoar berjalan buat penumpang yang bisa berenang sendiri. Contohnya gula dan protein. Masing-masing punya tugas spesifiknya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita tahu kolesterol itu kargonya, bukan truknya. Tapi ini jadi menimbulkan pertanyaan baru. Kenapa kargo sepenting ini sering banget dicap jelek? Yuk, kita luruskan salah paham besar ini. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin semuanya. Kolesterol itu bukan penjahat di cerita ini. Sebaliknya, dia itu korban salah tangkap. Seorang pahlawan yang reputasinya udah terlanjur jelek. Faktanya simple aja, tanpa kolesterol kita nggak bisa hidup. Otak kita itu sebagian besar terbuat dari kolesterol. Hormon-hormon penting kayak testosteron dan estrogen juga butuh kolesterol sebagai bahan dasarnya. Vitamin D yang penting buat tulang juga dibuat dari kolesterol. Bahkan, setiap sel di tubuh kamu itu dindingnya dibuat dari kolesterol biar kuat tapi tetap fleksibel. Jadi, ini zat yang benar-benar esensial. Jadi, gimana ceritanya pahlawan ini bisa difitnah? Kita pakai lagi analogi kecelakaan. Bayangin ada jalan tol yang rusak, berlubang gitu. Ini masalah utamanya. Misalnya peradangan di pembuluh darah kita. Terus ada truk LDL yang lagi tugas nganterin kolesterol. Pas lewat, dia celaka di lubang itu. Nah, pas polisi datang ke TKP, apa yang mereka lihat? Cuma truk yang terguling. Gampang banget kan buat nyalahin truk itu sebagai penyebab masalah, padahal dia cuma korban dari jalan yang rusak. Nah, ini poin utamanya. Dalam banyak kasus penyakit jantung, tumpukan kolesterol di pembuluh darah itu bukan penyebab masalahnya. Dia ada di sana karena emang udah ada kerusakan atau peradangan duluan. Dia cuma lagi kerja, nganterin kargo. Malah apes kejebak di tempat dan waktu yang salah. Oke, kita udah bahas tuntas soal penumpang VIP yang anti air dan butuh tumpangan khusus. Sekarang, yuk kita lihat gimana penumpang lain yang lebih mandiri bepergian di jalan tol darah kita. Jadi, ada sekelompok nutrisi yang sifatnya beda banget. Mereka ini suka air alias larut dalam air.
Ini termasuk karbohidrat yang udah dipecah jadi gula, protein yang udah jadi asam amino, plus vitamin B dan C. Mereka ini nggak butuh perlakuan khusus sama sekali. Coba deh bayangin, protein dari makanan itu kayak rumah Lego yang udah jadi. Tubuh kita kan nggak bisa nyerap bentuk segede itu. Jadi sistem pencernaan kita bongkar dulu jadi kepingan-kepingan Lego satu persatu yang namanya asam amino. Nah, kepingan kecil ini larut di air dan bisa berenang bebas di aliran darah. Jadi, kalau kita jajarin, perbedaannya kelihatan banget. Di satu sisi, ada para VIP anti air kayak lemak dan kolesterol. Mereka butuh pengawalan ketat pakai truk lipoprotein, dan perjalanannya cenderung lebih ribet. Di sisi lain, ada para perenang mandiri kayak gula dan protein. Mereka bisa langsung nyebur ke sungai plasma darah dan nyampe ke tujuan dengan cepat. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini beneran luar biasa loh. Tubuh kita itu ibarat manajer logistik terhebat di dunia, dengan sistem yang super canggih buat mastiin setiap jenis nutrisi, mau yang suka air atau anti air, bisa dianterin secara efisien ke triliunan sel yang butuhin setiap saat. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir. Sistem pengiriman di tubuh kita itu udah dirancang dengan sempurna. Truknya, kargonya, semuanya kerja dengan sangat baik. Pertanyaan yang sebenarnya perlu kita tanyakan ke diri sendiri bukanlah soal sistemnya, tapi apakah kita ngerawat jalan tol tempat semua kendaraan ini lewat? Karena pada akhirnya, jalan yang bagus dan terawat itulah kunci dari sistem logistik yang sehat.